Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ternyata salam saya disambut dengan semangat. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu adzim. Apa kabar Bapak-bapak, saya Bapak-bapak yang ada di ruang Zoom pada sore hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, luar biasa. Di tengah kesibukan dan juga menjalani puasa, kita masih bisa bertemu, bertatap muka di dunia maya untuk kemudian mengkaji, mendiskusikan buletin dakwah Kafa pada edisi 433 dengan tema agar puasa mewujudkan takwa paripurna. Berkenaan dengan hal ini, saya memulai dari apa yang menjadi penghantar di dalam buletin ini. Ustadznya sudah ditunjukkan. Silakan dibuka. Ya, silakan slide yang pertama. Tadi di ya, pengantar pembuka dari pembahasan ini adalah apa yang di sini disebutkan, bagaimana kerinduan para sahabat dan generasi salaf terdahulu ketika mereka menyambut datang bulan Ramadan. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, ketika membicarakan tentang Ramadan, kaum muslimin pada waktu yang lalu, generasi terdahulu, itu sangat merindukan, ya, tentang datangnya bulan Ramadan. Kerinduan mereka itu sampai dikatakan di dalam kitab Lataif Al-Ma'arif, itu disebutkan bagaimana kemudian Imam Ibnu Rajab Al-Hambali radhiyallahu anhu, beliau menukil pernyataan dari Mu'allah bin Al-Fadl. Beliau katakan, karena yad'una Allah Ta'ala sittata ashhur. Ya. Mereka generasi terdahulu itu senantiasa berdoa kepada Allah. Yad'una Allah Ta'ala. Berdoa kepada Allah selama sittata ashhur, selama 6 bulan. Apa yang mereka doakan? Ayyuballighahum Ramadana. Untuk bisa kemudian mereka balik, ya, dipertemukan di bulan Ramadan. Selama 6 bulan. Berdoa di dalam doa-doa mereka, tidak hanya di dalam sholat, tapi juga di luar sholat. Untuk bisa kemudian bertemu dengan bulan Ramadan. Ini dikatakan oleh Ibnu Rajab, dikatakan begini.
Wa yad'unahu sitta ashhur ayyataqabbal minhum. Setelah lewat bulan Ramadan, mereka berdoa lagi kepada Allah agar amal-amal mereka selama 6 bulan diterima. Jadi selama 6 bulan mereka senantiasa berdoa kepada Allah setelah melewati Ramadan agar amal-amal mereka selama bulan Ramadan diterima. Masya Allah, luar biasa. Bagaimana para ulama atau generasi terdahulu di dalam menyikapi datangnya bulan Ramadan dengan luar biasa. Nah, dalam ada yang lain katakan, "Law ya'lamul ibadu ma fi Ramadan latammanat ummati ayyakuna Ramadhanu sittata kulluha." Jadi Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menukil sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, seandainya hamba-hamba Allah ya tahu keutamaan yang ada pada bulan Ramadan, umatku pasti berangan-angan agar Ramadan itu terjadi sepanjang tahun. Jadi ini sikap yang ditampakkan oleh para ulama-ulama atau generasi terdahulu ketika datang bulan Ramadan. Yang hari ini kita memasuki di awal 10 hari permulaan Ramadan. Lanjut. Kenapa kemudian lanjut saya kalau dilanjut ya. Kenapa kemudian sampai sebegitu hebat para alim ulama generasi-generasi terdahulu dalam menyikapi Ramadan, tentang bulan Ramadan? Karena memang Rasulullah SAW menyatakan keutamaan Ramadan itu luar biasa. Jadi ada hadis yang diriwayatkan dari Ahmad An-Nasai menjelaskan begini. Atakum Ramadana syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan yang merupakan bulan mubarak yang diberkahi. Faradallahu alaikum siyamahu. Pada bulan itu Allah telah mewajibkan kepada kita kaum muslimin untuk menunaikan puasa. Nah, apa dikatakan dalam situ? Tufattahu fihi abwabul jannah. Pada bulan itu dibuka oleh Allah pintu-pintu surga. Wa tughallaqu fihi babul jannah. Kemudian pintu-pintu jannah itu ditutup. Ini keutamaan yang dimunculkan oleh yang disampaikan oleh Rasul dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasai, bahwa pada bulan Ramadan Allah mewajibkan puasa. Karena pada bulan itu ada bulan penuh berkah. Pada bulan itu juga Allah bukakan pintu-pintu surga. Nah, kalau bukan pintu-pintu surga berarti apa yang kita doakan kabulkan oleh Allah. Allah tutup pintu neraka. Kemudian Allah katakan, wa tughallu fihi mardatun syaitan. Itu syaitan, itu setan-setan itu dibelenggu. Termasuklah Allah jelaskan, Rasulullah jelaskan pada malam ini, lillahi fihi lailatun khair min alfi syahr. Pada malam ini ada satu malam yang ketika kita beribadah pada malam itu, Allah senilai dengan 1000 bulan. Man hurrima khairaha faqad hulim. Siapa saja yang terhalang dari kebaikannya, sungguh dia merugi. Ini keutamaan bulan Ramadan yang dijelaskan di dalam buletin ini, betapa luar biasanya Ramadan itu. Karena dari sinilah maka para alim ulama yang saya bahas di awal dari pembahasan ini sangat bergembira menyambut Ramadan itu. Mereka bergembira apa? Bergembira untuk beribadah
tidak hanya puasa tapi juga memaksimalkan, memobilisasi kemampuan mereka untuk banyak melakukan amal soleh. Para bapak-bapak, jamaah Zoom Buletin Kafah yang dirahmati Allah. Karena itu, ketika membicarakan bulan Ramadan, keutamaannya, lanjut Ustaz, maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan umat Islam? Bahwa tadi keutamaan tadi itu merupakan taniyah, ya, tahniah, ya, selamat ya kepada sebagian lain karena kedatangan bulan Ramadan. Nah, bagaimana kemudian sikap Rasul dan umat Islam pada waktu itu? Rasul dikatakan dalam satu hadis, beliau selalu berdoa untuk kemudian bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya. Balli fi Ramadana. Jadi, ya Allah, berkatilah kami lana fi Rajab wa Sya'ban. Pada Rajab dan bulan Sya'ban, serta sampaikanlah kami babalirna fi Ramadana. Ini doa. Doa yang kemudian senantiasa diucapkan oleh Rasulullah SAW. Nah, bahwa kemudian juga, Bapak sekalian, kerinduan terhadap menyambut bulan Ramadan yang ditampakkan oleh Rasulullah SAW dalam doanya juga diikuti dengan amalnya. Bahwa pada hadis ini Rasul mengatakan, ya Allah, berkahilah bulan Rajab dan Sya'ban. Berarti Rajab dan Sya'ban ini doanya Rasul. Insya Allah diamin. Artinya apa? Bulan Sya'ban, bulan Rajab dan Sya'ban itu adalah bulan yang kemudian kita juga dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh. Kenapa? Karena bulan itu Nabiullah SAW mendoakan diberkati. Kalau bulan Ramadan tadi sudah begitu jelas bagaimana Rasul menjelaskan keutamaannya, maka pada bulan-bulan sebelumnya, yaitu bulan Rajab dan Sya'ban, Rasul menegaskan lagi berkati. Nah, artinya Bapak-Bapak sekalian, kita itu memperbanyak bulan beramal ibadah, beramal soleh di bulan Rajab dan Sya'ban. Sebagian ulama mengatakan memperbanyak puasa, ya tidak hanya puasa pada Senin Kamis, tapi juga di bilangan-bilangan hari di bulan-bulan itu. Bahkan di Sya'ban, kalau bisa dikerjakan setiap hari itu lebih diutamakan. Kemudian juga sholat malam. Anjuran-anjuran ini termasuk juga bersedekah dan yang lainnya, termasuk juga membaca Quran dan mempelajarinya. Nah, anjuran-anjuran ini adalah ungkapan yang dikeluarkan para alim ulama ketika sampai ke mereka bahwa bulan Rajab dan Sya'ban itu adalah bulan yang diberkati. Nah, karena itu, kalau kita melihat dalam hadis ini, sebenarnya ketika menuju Ramadan, bulan yang mulia, bulan diberkati oleh Allah, kita itu sudah melakukan fase pemanasan, beramal soleh secara maksimal. Jadi pemanasan apa? Berpuasa. Banyak berpuasa di bulan Rajab. Banyak kemudian berpuasa di bulan Sya'ban. Kemudian banyak kemudian melakukan amal soleh yang lainnya. Sehingga pada waktu masih bulan Ramadan, benar-benar kita siap. Benar-benar kemudian puasanya
nggak seperti puasa dari mulai pagi sampai menjelang maghrib tidur. Kenapa? Nggak siap perutnya menahan puasa. Atau kemudian tidak siap untuk melakukan sholat malam. Karena tiba-tiba disuruh sholat taraweh. 11 rakaat saja sudah mulai apa? Mulai meriang-riang badannya. Kalau lagi 21, 23. Nah, ini semua akan mudah kita lakukan di bulan Ramadan dengan baik, dengan maksimal. Kalau seandainya di bulan Rajab dan Syaban kita lakukan hal itu. Karena itu para ulama mengatakan bahwa esensi hadis ini Allahumma barik, ya, barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi Ramadana adalah bulan yang kita dimaksimalkan untuk banyak beribadah. Satu-satu. Nah, lanjut Ustaz. Ya, karena itu berangkat dari pembahasan sebelumnya, keutamaan Ramadan, kemudian sikap-sikap para ulama di dalam menyambut Ramadan, ya, sampai mereka berdoa 6 bulan sebelum Ramadan, mereka bisa sampai kepada bulan Ramadan, kemudian setelah Ramadan mereka berdoa selama 6 bulan, ya, untuk bisa amal-amal mereka di bulan Ramadan diterima. Maka sebenarnya Ramadan itu adalah puncak dari bulan kita untuk membangun ketakwaan. Karena apa? Karena tadi ada pemanasan, karena berdasarkan tadi termasuk juga sikap Rasul dan umat Islam. Jadi Ramadan itu adalah puncak dari bulan ketika kita ingin membangun ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala wajibkan pada umat-umat terdahulu sebelum kalian. Agar apa? La'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Intinya dalam ayat ini adalah membangun ketakwaan. Jadi hubungan antara puasa Ramadan dengan beraktivitas membangun amal soleh di bulan Ramadan selama 1 bulan itu dalam rangka menuju takwa, menjadikan kita orang bertakwa. Apa itu takwa? Nah, di sini jelaskan takwa itu adalah perkara yang memang sangat diharapkan oleh Allah ada pada orang-orang mukmin. Takwa itu dinisbatkan, takwa itu adalah definisinya indah. Nah, ini dinisbatkan kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, takwa itu yang pertama adalah khauf minal jalil. Itu pertama. Jadi, hakikat takwa itu, ketika kita bicara tentang takwa itu, maka yang pertama dia khauf minal jalil. Takut kepada Al-Jalil. Siapa itu Al-Jalil? Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha agung. Memiliki rasa takut terhadap zat yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini takut kepada yang menciptakan manusia. Nah, yang kedua, apa kata Imam Sayyidina Ali? Al-amalu bitunzil. Jadi, mengamalkan apa yang Allah turunkan. Anzal. Al-amalu bitunzil. Mengamalkan apa yang Allah turunkan. Nah, maksudnya apa? Kalau tadi takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, bentuk takutnya kepada Allah itu mengamalkan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan
sunnah Rasulullah SAW. Itulah yang diamalkan. Tidak hanya kemudian takut untuk tidak berakidah kepada Allah, ya, tapi juga takut pada hal-hal lain, misalnya melakukan ya hal-hal yang bertentangan dengan syariat di bidang ekonomi. Kalau hari ini terlibat pada penipuan, pada riba di bank, di bidang pendidikan, melaksanakan pendidikan yang bukan berdasarkan pada Islam, di bidang tata pergaulan, interaksi yang dibangun harus berdasarkan kepada Islam. Nah, ini bentuk apa? Bentuk khauf terhadap minal jalil yang dilakukan dengan melakukan al-amalu bin nuzul, dengan apa yang diturunkan. Yang ketiga kata Rasulullah, kata Sayyidina Ali adalah wal qanaah bil qalil. Qanaah, qanaah itu cukup ya dengan qalil, dengan yang sedikit. Artinya apa? Menerima ketentuan yang terjadi pada dirinya. Ya, dalam hal ini adalah harta. Kalau di sini dikatakan di dalam bulletin ini adalah harta. Nah, hari ini kaum muslimin untuk berbicara qanaah dalam hal itu sulit. Masih banyak yang tidak bisa terima. Ustaz Iwan, saya ini sudah rajin sholat, teman saya. Sudah rajin kemudian ke masjid. Tapi kok saya miskin? Nah, ini tidak qanaah. Ini bentuk tidak qanaah dengan apa? Dengan yang Allah tetapkan. Ya, yang ini menimpa dia. Ini bagian dari keimanan. Nah, kata Sayyidina Ali, qanaah ya pada yang qalil itu adalah bagian dari orang yang memiliki sifat takwa, karakter takwa. Keempat apa? Keempat dikatakan oleh Ali, Sayyidina Ali, wal istidad yaumil rojil, rohil ya. Mempersiapkan di hari penggiringan, rohil. Nah, ini mempersiapkan di hari penggiringan, artinya hari kiamat. Apa yang sudah kita lakukan? Kalau empat karakter tadi ini, yang pertama takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah, kemudian juga qanaah menerima dengan apa yang menjadi ketetapan Allah pada dirinya, terutama dari harta, serta empat mempersiapkan ya bekal ketika menghadap Allah, maka inilah karakter orang yang bertakwa. Begitu. Nah, jadi inilah yang kemudian dikatakan oleh Muhammad Syakir dari dalil Al-Wa'iz yang dia mengutip pernyataan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Baik. Lanjut. Karena itu, Bapak-bapak sekalian dirahmati Allah, ketika bicara tentang tanda takwa adalah di sini dikatakan mengamalkan Al-Qur'an secara keseluruhan. Itu juga tanda takwa. Bismillahirrahmanirrahim. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Kata Allah, apakah kalian mengimani sebagian daripada kitab Allah dan mengingkari sebagiannya lagi? Nah, ketika dilakukan, maka kata Allah, "Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamah." Kalau melakukan hal itu, maka tidak ada balasan bagi siapa saja yang melakukan tindakan itu kecuali kehinaan ya dalam kehidupan dunia, dan sementara di akhirat dia akan dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an ini yuradduna ila asyaddil azab, akan dicampakkan, akan ditendang, akan dilempar ke apa? Ke neraka jahanam dengan siksaan yang keras. Nah, dari sini kita bisa melihat ketika bicara tentang
syarat-syarat takwa tadi adalah al-amal bin nuzul, artinya mengamalkan Al-Quran secara sempurna, tidak boleh ragu, ini harus ada. Ketika dilakukan, maka kata Allah, wa yuradduna ya yuradduna ila asyadil azab, akan dicampakkan ke dalam neraka dengan azab yang sangat keras. Oke, Ustaz lanjut. Ini panjang nih, powerpointnya banyak ini. Karena itu, Ustaz sekalian, ketika bicara tentang mengamalkan Al-Quran, yang ini bagian dari karakter orang yang bertakwa, maka tidak ada hak bagi seorang Muslim untuk membedakan hukum-hukum Allah. Bahwa apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'dil, itu tidak boleh ada. Jadi ketika Allah memperkarakan orang yang membeda-bedakan, kata Allah, Allah akan campakkan ke dalam neraka. Nah, ini bahasa lainnya tidak boleh kita mengambil aturan yang bukan berasal dari aturan Allah. Jadi seorang Muslim tidak boleh membedakan hukum-hukum, ya, ya hukum Allah semua wajib ditaati. Jadi tidak boleh ketika bicara tentang datangnya bulan Ramadan, saumnya luar biasa, ke masjidnya luar biasa, baca Qur'annya luar biasa, sholatnya luar biasa. Tapi ketika dia keluar dari masjid atau setelah bulan Ramadan keluar, ternyata dia kembali kepada apa yang dikatakan oleh Allah, mencampakkan atau tidak menggunakan hukum-hukum Allah sebagian yang lainnya. Bagi dalam masalah pendidikan, ekonomi, atau yang lainnya. Karena itu ini tidak dibolehkan. Nah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah, kata Allah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ya ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Jadi hati-hati, kata Allah. Hati-hati dengan apa? Mengikuti langkah syaitan. Kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin. Karena syaitan itu adalah musuh yang nyata. Jadi Ustaz, setan itu yang mana? Hari ini setan itu ada di sekitar kita. Jadi kalau kemudian ada yang mengajak kita, bahkan mengawal kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang bukan berasal dari Islam, itu setan. Itu setan. Baik itu dalam masalah kecil, kayak pulan, ngapain kamu puasa? Rugi. Kalau kamu puasa, kamu lapar. Kalau kamu puasa, nggak ada tenagamu. Itu itu apa? Provokasi setan yang dia hari itu pada saat itu berambut hitam, berbaju kaos, celana jin. Nah, apalagi pakai celana jinnya pakai levis, jadi jinnya jin levis. Nah, itu dia. Konon lagi lebih besar. Kalau kemudian ada yang mengajak untuk tidak berhukum pada hukum Allah, maka itu datuknya setan di dunia. Kenapa? Karena dia telah mengarahkan, bahkan memaksa ya, kita kaum muslimin untuk tidak taat dengan Allah. Itu tidak mau menerapkan hukum setan, hukum Islam. Contohnya apa? Contohnya adalah kita dipaksa untuk apa misalnya masuk asuransi atau dipaksa untuk apa? Untuk menerima bantuan pinjaman. Nah, banyak lagi.
Inilah yang kemudian, Bapak-Bapak sekalian dirahmati Allah, bagaimana puasa Ramadan itu adalah bulan di mana kita untuk dilatih menjadi orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala adakan setahun sekali bulan Ramadan itu ada. Jadi ketika kita keluar dari bulan Ramadan selama sebulan dengan beramal soleh, maka kita menjadi orang-orang yang kemudian sudah siap untuk menghadapi 11 bulan ke depan. Kalau dia benar-benar kemudian menjadikan puasanya ya itu betul-betul dilakukan dengan baik, maka dia siap untuk menghadapi setahun 11 bulan ke depan. Nah, situlah kemudian akan berbenturan dengan berbagai macam rintangan, halangan, tantangan, dan peluang. Akan kemudian lagi nanti bertemu lagi bulan Ramadan, dia akan kemudian di apa dibersihin, kemudian orientasinya juga akan diinikan, jadi yang baru lagi akan begitu selama dia hidup. Karena itu Bapak-Bapak sekalian, agar kemudian puasa kita tidak sia-sia, pertama kita harus benar dan sungguh-sungguh menjalankannya. Ya, jadi jangan main-main, ya. Jangan kemudian sekedarnya saja. Yang kedua, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa, misalnya budi, buka diam-diam, kan gitu. Kemudian macam, ya. Tidak, artinya bisa membatalkan puasa itu banyak. Yang ketiga, tidak melakukan hal-hal yang menghapus pahala puasa. Nah, cepat kali diganti. Balik lagi, Ustaz. Nah, gitu. Menghapus pahala puasa ini juga harus kita hindari. Karena apa? Karena ketika kita berpuasa, kemudian kita melakukan hal-hal yang bisa menghapus pahala puasa kita, maka puasa kita eh, tidak berfaedah. Kam kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju', kata Rasulullah. Barang siapa, betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapat apa-apa puasa kecuali laparnya saja. Kam. Karena itu puasanya harus betul-betul dijalankan dengan sungguh-sungguh dan benar. Mulutnya di apa dikontrol, pandangannya, semua panca inderanya harus betul-betul diarahkan pada yang benar. Tadi Ustaz. Nah, nah. Jadi kam soimin min soimin laisa lahu min soyamihi illa ju'ya. Betul ini. Jadi betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali kelaparan. Baik, lanjut Ustaz. Bapak-bapak sekalian, kalau kita bicara tentang puasa, ya, maka tadi yang dikatakan kam soimin tadi itu misalnya yang bisa apa namanya eh, tidak mendapatkan apa-apa, misalnya begini, misalnya berkenaan dengan maksiat, kalau di sini dikatakan maksiat dan dosa menahan lisan dari riba, ngerumpi. Nah, ini biasanya ibu-ibu ini, kalau bapak-bapak jarang. Tapi bukan berarti nggak ada, ada. Kemudian menahan diri dari ragam transaksi haram. Nah, transaksi haram tidak hanya di bank, tapi juga yang haram banyak. Menahan hati dari ria dan hasad. Nah, ini yang paling paling tampak. Termasuk juga apa yang dikatakan di sini adalah menahan diri dari melawan ragam kezaliman. Jadi ragam kezaliman itu termasuk bagian dari kam min imin laisa lahu min siyamihi illa ju'. Kenapa? Karena menahan eh,
menahan dari melakukan kezaliman. Karena tindakan zalim terbesar adalah pada saat manusia enggan berhukum dengan hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Dalam ayat lain dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun. Dan barang siapa yang kemudian tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan kepada mereka, maka mereka orang-orang yang zalim. Yang lain tadi mereka adalah orang-orang yang kafir. Di ayat yang lain dikatakan mereka orang-orang yang fasik. Nah, baik. Termasuk juga kita dilarang cenderung memihak kepada pelaku kezaliman. Lanjut Ustaz. Oh, udah penutup ya. Ya. Bahwa dikatakan di sini dilarang cenderung memihak kepada pelaku kezaliman. Wala tarku wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakum munnar. Janganlah kalian condong kepada orang yang zalim. Kenapa? Karena ketika kalian cenderung kepada orang yang zalim, kalian akan sentuh oleh api neraka. Nah, karena itu penutup dari pembahasan bedah bedah kafah pada hari ini, mari kita jadikan bulan Ramadan ini dengan berbagai macam amal kebajikan. Selain saum dan salat tarawih, banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Misalnya melaksanakan yang wajib, ya selain puasa, juga menegakkan yang sunnah, menghafal, membaca Al-Quran, kemudian menghadiri majelis-majelis ilmu, kemudian juga banyak bersedekah, kemudian juga menggiatkan dakwah Islam, kontak, pengaruhi orang, pemikirannya selama ini tidak paham dengan Islam menjadi paham. Ini bagian dari hal-hal yang apa yang dikatakan di sini melaksanakan yang wajib. Kemudian yang ketiga, tinggalkan yang haram. Ya, tinggalkan yang haram, jangan terlibat pada transaksi haram. Jangan menipu. Jangan kemudian berbuat jahat pada keluarganya atau pada orang tuanya. Karena itu dilarang oleh agama kita. Baru memperjuangkan syariat. Nah, hari ini kita bicara tentang memperjuangkan syariat adalah bagaimana kemudian kita ingin pertama melaksanakan apa yang menjadi komitmen kita sebagai orang Islam, yaitu apa? Beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang diturunkan oleh Nabiullah, Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, ini bagian dari upaya untuk menyelamatkan negeri ini. Kenapa? Karena hari ini, negeri ini, Indonesia, dan juga dunia hari ini, itu hidup dalam kehidupan yang kelam dan suram. Hidup dalam apa? Dalam penuh penderitaan. Termasuk juga bagaimana masalah Palestina yang tidak pernah selesai, yang bisa selesainya dengan Islam. Nah, ini yang kemudian harus kita lakukan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada hikmah yang kemudian diambil di bagian belakang dari buletin ini. Kullu amali bani Adam lahu illa siyam. Setiap amal Adam itu adalah untuk dirinya, kecuali puasa. Berarti puasa bukan untuk anak Adam, tapi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa innahu li wa ana ajri bihi, kata Allah. Sungguhnya puasa itu untuk diriku dan aku pula yang akan langsung memberikan balasannya. Saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.